Kisah intel muda tampan yang selalu bikin resah ibunya. Cerita tersebut yang akan diulas dalam video ini. Siapa intel muda tampan yang selalu bikin resah ibunya itu? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Dikutip dari buku, Pierre Tendean si tampan yang setia dan rendah hati, yang ditulis oleh Wahyu Mardatilah. Dikisahkan tentang sosok perwira muda tampan lulusan ATK yang bernama Pierre Tendean. Ketika itu Pierre masih menyandang pangkat letda. Diceritakan pada tahun 1963, setahun setelah Letnan II Pierre Tendean dipanggil untuk mengikuti pendidikan intelijen. Indonesia sedang melakukan politik konfrontasi terhadap Malaysia. Pendidikan intelijen ini diberikan kepada Pierre karena ia akan ditugaskan untuk melakukan penyusupan ke Malaysia. Saat itu hubungan Indonesia dan Malaysia memang sedang tidak baik. Pierre Tendean yang masih mengenyam pendidikan di dunia intelijen memang menjadi salah satu perwira yang dipersiapkan untuk operasi penyusupan ke Malaysia. Operasi ini adalah operasi siaga, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Dwi Komando Rakyat, Dwi Kora. Selesai melaksanakan pendidikan intelijen, Pierre langsung mendapat perintah untuk bergabung dengan garis depan. Akhirnya Pierre pun diperbantukan pada Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat, di PIAT. Dalam peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia, Pierre yang saat itu berpangkat Letnan II diharapkan dapat memimpin pasukan sukarelawan untuk bertugas di garis depan. Pasukan intelijen ini diproyeksikan akan bermarkas di Selat Panjang Riau selama 1 tahun selama menjadi intelijen dan berjuang di garis depan. Pierre Tendean berhasil memasuki daerah musuh. Kesuksesannya menyusup ke daerah musuh ini tak lepas dari perawakannya yang sangat memudahkan ia untuk menjalankan tugas intelijen. Menurut Wahyu Mardatilah, selama masa tugas intelijen di Malaysia, ia 3 kali melakukan penyusupan ke wilayah musuh di Malaysia. Pertama kali Pierre Tendean menyusup ke Malaysia dengan menyamar sebagai wisatawan. Ketika itu ia dapat merampas teropong jarak jauh milik seorang tentara Inggris. Namun, dalam misi penyusupannya yang ketiga, Pierre Tendean mendapat ujian. Saat itu, ia dan rekan-rekannya sedang mengendarai kapal motor di tengah laut. Kapal motor yang ia kendarai bersama anak buahnya dikejar oleh kapal perusak, destroyer, milik tentara Inggris yang sedang menjaga Malaysia. Dengan kecepatan tinggi, Pierre memerintahkan anak buahnya untuk membelokkan kapal motornya. Lalu, diam-diam ia memberi komando kepada mereka untuk turun dari kapal motor itu. Lalu menyelam ke dasar laut. Setelah berenang dan menyelam cukup lama, Pierre Tendean memberi komando kepada anak buahnya untuk naik ke permukaan laut. Lalu, mereka berenang menuju sekelompok perahu nelayan yang sedang berlayar, dengan sangat hati-hati agar tidak diketahui para pengemudi perahu itu. Mereka bergerak dalam senyap bergantung pada bagian belakang perahu tersebut, sementara seluruh badannya tetap terbenam dalam air. Perahu nelayan mereka kemudian diperiksa oleh pasukan patroli Inggris. Pierre Tendean bernapas lega ketika pasukan patroli Inggris itu hanya menemukan seorang pengemudi. Dan pengemudi tersebut tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Akhirnya, perahu nelayan dibiarkan berlayar. Pasukan Inggris pun kembali ke tengah laut bersama kapal destroyer mereka. Dengan cara itu, Pierre dan anak buahnya berhasil lolos dari penangkapan. Setelah peristiwa itu, beberapa kali Pierre Tendean diminta untuk menyusup ke Singapura. Beruntung, Pierre memiliki wajah Indo atau kebarat-baratan karena membuatnya tidak dicurigai. Ia harus menyusup bola-balik Indonesia-Singapura untuk mengumpulkan data intelijen. Sebenarnya, tugas ini sangat berat dan nyawa Pierre menjadi taruhannya. Apalagi, saat menjadi anggota intelijen, ia harus melakukan banyak penyusupan. Terhitung dalam masa Dwi Kora, Pierre melakukan penyusupan sebanyak 6 kali di Singapura. Itu merupakan rekor tersendiri bagi Pierre Tendean. Namun, keluarga Pierre, terutama ibu Pierre, Nyonya Cornell selalu resah. Ia merasa khawatir karena tugas Pierre harus berada di garis depan dan membahayakan nyawanya. Nyonya Cornell sering meminta putranya untuk mundur dari tugas intelijen tersebut. Ibu Pierre tidak setuju jika Pierre harus ditempatkan di garis depan. Beliau selalu merasa tidak tenang jika Pierre harus bergabung dengan dunia intelijen dan bertugas di lapangan. Perasaan khawatir ibu Pierre ini cukup beralasan karena Pierre adalah anak laki-laki satu-satunya dari keluarga mereka. Melihat tugas Pierre saat itu, ibunya menginginkan agar Pierre bekerja di markas saja dan menjadi staf. Permintaan ibunya ini tentu saja ditolak oleh Pierre.
Ia beralasan jika selama menjadi intel, Pierre merasa sangat bangga karena bisa berjuang membela negara di garis depan. Selain itu, pekerjaan ini memiliki banyak tantangan yang membuat Pierre merasa harus mengalahkannya. Merasa anaknya tak mendengarkan saran yang ia berikan. Akhirnya Nyonya Cornell terpaksa menghubungi atasan Pierre. Ia pun tak segan-segan meminta bantuan kerabat jauhnya, Yohana Nasution. Ia menghubungi Nyonya Nasution untuk meminta pemindahan tugas anaknya. Ibu Pierre memang cukup dekat dengan istri Jenderal Abdul Haris Nasution itu. Apalagi, saat itu Jenderal Nasution masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Jabatan yang dipegang Jenderal Nasution pun banyak membantu Nyonya Cornell dalam pemindahan tugas anaknya tersebut. Permohonan Nyonya Cornell agar anaknya dipindah tugaskan terkabul. Tak sampai 4 bulan, putranya ditarik dari tugas intelijen di garis depan. Mendengar kabar ini, tentu saja membuat keluarganya bersuka cita karena Pierre tidak lagi diberikan tugas penyusupan ke daerah lawan. Saat itu, Pierre ditugaskan ke markas besar untuk dicalonkan menjadi ajudan perwira tinggi Angkatan Darat. Ketika itu, ada 3 orang jenderal yang ingin agar Pierre menjadi ajudan mereka, yaitu Jenderal Nasution, Jenderal Hartawan, dan Jenderal Dandi Kadarsan. 3 perwira tinggi ini mengetahui prestasi Pierre saat dalam menjalankan tugas di lapangan. Selain itu, Pierre dikenal sebagai pribadi yang ramah. Kemahirannya dalam olahraga basket dan tenis meja membuatnya cepat membaur dengan pimpinan Angkatan Darat. Saat itu, ditambah lagi dengan wajahnya yang cocok untuk menjabat sebagai ajudan. Akhirnya, dari ketiga perwira tinggi tersebut, Pierre ditetapkan menjadi ajudan Jenderal Nasution. Ketika itu, Jenderal Nasution menjadi Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Jabatan sebagai ajudan Jenderal Nasution mulai diemban Pierre sejak tanggal 15 April tahun 1965. Jabatan tersebut termasuk jabatan yang terhormat karena sebelumnya tidak ada perwira tinggi mendapat ajudan yang masa kedinasannya belum lama. Pierre merupakan ajudan Jenderal Nasution yang termuda, baik dari usia maupun kedinasannya dalam militer. Saat menjabat sebagai ajudan itulah, pangkat Pierre sudah dinaikkan menjadi Letnan 1.